Hai, ketemu lagi bersama saya Indra Mangala di channel saya, channel yang mengisahkan storytelling about mental health ya. Pokoknya semua kisah-kisah tentang mental health, kisah-kisah kesaksian saya pengidap skizofrenia akan saya tampilkan di video dan di channel ini. Jadi buat kamu yang belum subscribe, yang merasa ini bermanfaat, share dan like. Kali ini aku akan ngebahas tentang A to Z, tentang skizofrenia yang aku idap. Saksikan ya. Hello, come back to my channel. Sekarang kondisinya di sini cuaca lagi hujan, jadi lagi vibes-nya banget, enak banget untuk bercerita dan berkisah tentang perjalanan aku. Jadi di sini aku akan membahas tentang latar belakang aku, serangan depresi pertama aku, tentang psikiater dan obat-obatan yang aku konsumsi dan aku konsultasikan, tentang pengalaman-pengalaman psikosis aku, pengalaman episode psikotik aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk survive dari skizofrenia menjadi skizo survivor, dan sampai di tahap sekarang adalah menjadi seorang skizo warrior. Dan nanti aku akan membahas seputar tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang akan menginspirasi aku sebagai skizofrenia. Mereka adalah tokoh-tokoh terkenal yang mengidap mental health, mengidap skizofrenia khususnya. Oke, aku akan mulai dari yang pertama adalah latar belakang aku. Aku terlahir sebagai seorang anak yang memiliki genetika mental health juga. Jadi menurut teori, mental health ini ada pengaruh genetika ya guys. Nah, kebetulan ibu aku adalah pengidap bipolar disorder. Dia sudah sejak aku SD, masih kecil-kecil, dia sudah mengidap bipolar disorder dan sudah berpindah-pindah beberapa psikiater. Nah itu, jadi ada faktor itu juga aku mengidap mental illness ini. Lalu sejak kecil aku tertarik dan suka baca buku. Awalnya berawal dari baca buku novel misteri, buku novel Agatha Christie, guys. Sampai ketika aku umur SMA, aku senang dengan buku-buku psikologi. Jadi penulis-penulis seperti filsuf ya, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, itu udah makanan sehari-hari aku. SMA udah mulai baca buku psikologi. Nah, aku pas kuliah kena pertama kali serangan depresi itu. Jadi awalnya aku suka baca buku misteri, Agatha Christie novel, lalu psikologi, dan kuliah akhirnya aku senang baca buku filsafat. Aku nggak mengaitkan ini dengan penyakit itu ya, tetapi acap kali bersinggungan. Nah, aku di sini bercerita bukan sebagai dokter, tapi sebagai pasien. Di situ, guys. Lalu aku adalah seorang pecinta alam di kampus, ikut organisasi kampus sebagai mahasiswa pecinta alam yang latihan fisiknya cukup keras, guys. Cukup keras. Jadi itu mungkin ada pengaruh dari faktor-faktor juga ya. Lalu
Aku SD sampai SMA di Medan, hingga melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Bandung. Sekolah saya satu lulus sebagai sarjana teknik di 2015. Aku masuk tahun 2008, lulus tahun 2015. Dan serangan pertama depresi aku di 2009. Gitu. Nah, adapun buku-buku yang aku baca yang berkaitan dengan filsafat dan psikologi, antara lain adalah Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Nietzsche, Plato, Aristoteles, siapa namanya? Stephen Hawking, ya, Stephen Hawking. Itu cukup berat ya, dan itu sangat menggoncang iman. Nah, aku terlahir dari keluarga Katolik. Dari kecil aku sangat patuh dan rajin untuk beribadah di gereja Katolik, meskipun orang papaku lebih scientific ya, lebih logika. Nah, kalau ibuku sangat pendoa, sangat taat beragamanya. Nah, di sini aku sedikit mengaitkan filsafat dan psikologi itu karena gini, seperti Nietzsche itu cenderung pahamnya adalah humanis atau kemanusiaan, logika. Segala sesuatunya dikaitkan dengan yang masuk akal, logika, yang masuk dalam logikanya manusia sebagai filsuf ya. Jadi segala hal. Sedangkan agama ini yang transendental, yang vertikal. Jadi agama itu mampu masuk ke dalam ranah spiritual yang terkadang tidak masuk logika. Begitu ya. Nah, karena cenderungnya aku membaca buku-buku filsafat ini, aku banyak mempertanyakan Tuhan, guys. Mempertanyakan Tuhan. Boleh dibilang agak berontak, agak menghujat gitu ya. Enggak kok. Ditambah lagi mungkin aku sedikit kurang suka dengan kondisi politik di Indonesia saat itu ya. Jadi agak apa sih agama gitu loh. Nah, ini pengaruh besar untuk aku. Meskipun bisa saja ada orang yang taat beragama, taat beribadah, patuh kepada perintah-perintah Tuhan, terkena juga penyakit skizofrenia atau mental health. Nah, ini bukan faktor utama. Kenapa aku sedikit cerita tentang Sigmund Freud, tokoh psikoanalisis psikologi yang menyatakan tentang tafsir mimpi. Dia menteorikan bahwa manusia tanpa panca indera, tanpa five sense, tanpa panca indera pendengaran, pengecap, kulit, peraba gitu ya, penglihatan, dengan bawah sadarnya
sudah bisa menangkap sekitar dengan bawah sadar. Teorinya adalah buktinya ketika kita tidur, ketika kita tidur di atas tempat tidur kayu, lalu kita masuk ke dalam alam mimpi. Masuk ke dalam alam mimpi dan kita memimpikan bahwa kita sedang terjatuh dari sebuah tebing. Itu dalam alam mimpinya ya. Tetapi di dunia nyata, di dunia realnya, ternyata kayu tempat tidur kita roboh, patah. Nah ini, ketika mimpi kita terjatuh dari tebing, itu adalah sinyal yang tidak ditangkap indera kita, tetapi ditangkap oleh bawah sadar kita atau subconscious, bahwa kita akan terjatuh dari tempat tidur yang kayu tempat tidurnya itu akan patah. Jadi bawah sadar kita menangkap masa depan dan menangkap lingkungan kita, sekitar kita, akan terjadi sesuatu. Nah, contoh kedua, ketika kita bermimpi, kita sedang berjalan ke kamar mandi atau toilet. Kita membuka sleting kita dan kita buang air ke kloset. Ketika kita buang air ke kloset, ternyata di dunia nyata, realnya kita sedang tertidur dan kencing di celana. Jadi itu adalah sinyal-sinyal yang ditangkap oleh bawah sadar kita, menangkap kesadaran akan lingkungan dan dunia nyata tanpa panca indera. Nah itu guys, itu adalah banyak ilmu di situ yang membuat aku tergugah dan ingin mempelajari filsafat dan psikologi. Nah, tetapi seringkali berseberangan dengan nilai-nilai agama ya. Misalkan dari agama aku ada ayat di Alkitab ya, mengatakan bahwa tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Atau apabila kamu melakukan hal kepada manusia yang paling hina ini, hanya untuk Tuhan. Jadi ketika kamu memberi pengemis, kamu sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, karena itu adalah dalam tanda kutip orang hina. Jadi yang kamu lakukan kepada yang hina ini adalah perlakuanmu kepada Tuhanmu. Tetapi Nietzsche berkata, kalau kita memberikan uang kepada seorang pengemis, mental ngemis itu sudah ada di dalam diri kita. Logis, sangat logis, logika banget kan? Nah itu banyak berseberangan nilai-nilainya dengan nilai agama, filsafat ini. Proses aku membaca psikologi dan filsafat, masuklah aku ke dalam dunia perkampusan, dunia perkuliahan. Di situ aku kebetulan dipercayakan dan mendapatkan mandat tanggung jawab besar. Nah, di balik tanggung jawab besar ini, aku dituntut untuk siap, yang pada akhirnya aku tidak siap dan mendapatkan tekanan, yaitu aku harus siap fisik, siap mental, siap hati, siap pikiran, jiwa raga lahir batin. Jadi aku waktu persiapkan uang sebesar belasan juta dalam waktu 3 bulan, dan aku juga memimpin pendidikan atau
semacam ospek ya di kampus aku. Nah, jadi di situ aku terkena tekanan fisik, tekanan mental, tekanan hati, capek pikiran, harus cari duit lagi, dan tekanan-tekanan dari segala arah eksternal, faktor eksternal itu ya. Belum lagi waktu itu nilaiku jeblok IPK. Nah, itu. Orang tua juga kecewa mungkin ya. Jadi dia memberikan arahan atau memberikan masukan gitu, kenapa kamu seperti itu. Dan itu ketika di umur segitu belum siap akunya. Nah, jadi ketika satu saat ada sidang dalam organisasi, nah ini delusi pertama aku. Sidang itu jadi ketika suatu saat aku sedang akan menghadapi sidang di organisasi di kampus aku ya. Nah, ketika itu aku beranggapan bahwa sidang itu adalah sidang Yesus Kristus. Aku sedang melakukan jalan salib dan akan disidang seperti sidangnya Pontius Pilatus. Ketika itu aku akan disalibkan seperti Yesus, aku akan dihajar dengan hukuman-hukuman seperti yang dijalani oleh Yesus Kristus. Nah, di situ itu waham pertamaku yang terjadi ya. Nah, sampai pada hari sidang itu tidak pernah datang. Aku ikut ujian, gak bisa menulis karena tanganku getar. Tanganku getar, gak bisa nulis. Aku keluar dari ruangan ujian dan aku langsung telepon orang tua aku. Tidak lama dari itu aku dijemput dari Bandung, dibawa ke Jakarta. Di Jakarta aku terus shaking, terus bergejolak. Aku pukul-pukuli orang-orang di sekitar aku, termasuk abang aku. Dan akhirnya aku dibawa ke UGD, unit gawat darurat, salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat ya. Nah, aku diikat lalu dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Aku depresi. Ruangan isolasi itu pintunya lapis 3, pintu kayu, pintu kaca, pintu besi. Nah, di situ aku disuntik, dikasih obat, di infus ya. Sampai akhirnya rektor aku yang jenguk aku. Aku ingat waktu itu rektor aku datang menjenguk, memberikan buku Ignatius de Loyola sesuai nama baptis aku, dan satu buah rosario di situ guys. Sampai akhirnya aku berkenalan lah dengan yang namanya psikiater dan obat-obat depresi ya. Mulai dari Risperidon, Arip MT, Clobazam kalau nggak salah ya. Nah, itu psikiater yang aku temukan di Jakarta, di Medan, dan di Bandung umumnya adalah psikiater yang juga merawat para tentara-tentara yang mengalami trauma. Nah, obatnya sadis, obatnya
sungguh menyiksa aku ya. Aku bisa tidur 3 hari 3 malam nggak bangun-bangun, bangunnya cuma buat makan sama buang air. Nah itu aku lemes banget, mulut nggak bisa mingkem, mata susah buka gitu guys. Nah akhirnya aku beralih karena aku ngeluh terus ya. Udah gitu gairah seks juga menurun banget, tidak ada sama sekali bahkan. Aku beralih dari satu dokter, dari satu psikiater ke psikiater lain, minta turunin dosis obat, nggak juga, masih lemes juga. Perjuangan banget, selera makan nggak ada, gairah seks nggak ada. Nah sampailah akhirnya aku ketemu sama psikiater di Penang, Malaysia. Dia psikiater yang juga seorang seniman. Dia seniman, dia punya banyak lukisan-lukisan, dia penulis juga, ada galeri seninya. Di situ aku cocok guys. Di situ aku cocok dengan obat-obat dari dia dan mulai maintain. Sekarang aku minum dosis terendah yang pernah dia kasih sampai sekarang. Udah nggak ada lagi dosis rendahnya, udah miligram dari obat itu udah paling rendah yang aku konsumsi. Nah aku maintain. Nah tetapi itu guys, yang namanya kita punya penyakit mental health ini, rasa menerima kalau kita sakit itu sulit. Oleh karena itu aku sering kali gak mau makan obat. Nah ini dia bahayanya. Iya iyalah, orang masa kita dibawa ke rumah sakit, ke ruangan dokter, tulisannya SPKJ, spesialis kejiwaan. Lah kan kita berarti sakit jiwa ya guys, gue gitu ya, aku gitu ya. Batin ini, mental ini menerimanya sulit. Makanya aku nggak mau. Aku rasa aku sehat, biasa aja, cuman masalah sugesti doang atau apapun, masalah pola pikir doang atau apapun. Walaupun terakhir akhirnya aku sadar bukan, ini harus makan obat. Karena setelah aku pelajari dari dokter ngomong juga, psikiater ngomong, karena ini ada hormon yang berproduksi berlebihan di otak aku, di kepala bagian depan ya. Ini namanya hormon dopamin. Hormon dopamin adalah hormon kebahagiaan yang bila mana terlalu banyak berproduksi menjadi skizofrenia. Kalau tidak berproduksi signifikan menjadi Alzheimer. Nah ini makanya dibutuhkan obat. Obat itu untuk menekan produksi dari dopamin tersebut. Nah sekarang kita masuk ke episode psikotik yang aku alami akibat aku tidak rutin makan obat. Episode psikotik itu artinya adalah kumat halusinasinya. Pengalaman episode psikotik aku yang pertama adalah di Jakarta, di apartemen Jakarta, tempat abangku tinggal. Nah, waktu itu kan aku lagi umurnya mikir mau menikah. Jadi aku berpikir untuk cari pasangan guys. Nah dari situ mulai muncul waham-waham aneh gitu ya. Nah episode psikotik ini seringkali kita mendengar bisikan, tapi bisikannya itu berupa kode. Jadi bukan suara orang lain, bukan suara orang ketiga, orang keberapa gitu ya, tetapi aku sendiri yang bercakap-cakap. Ada internal dialog. Lalu aku dari internal dialog itu aku mendapatkan
membaca kode-kode rahasia dari apapun yang aku lihat. Misalnya dari baju-baju orang, baju kaos yang orang-orang pakai, 1, 2, 3, 4, 10 orang yang lewat di apartemen itu yang aku baca kaosnya, itu seakan memberikan kode ke aku bahwa siapa nih, bahwa karena waktu itu kan sedang berpikir mau menikah, bahwa kode-kode di baju itu mengatakan, oh ini nih orangnya seperti ini, dia kayak gini, dia seperti itu. Nah, semua kode itu mengarah pada suatu keyakinan yang palsu yang aku yakini. Nah, kebetulan aku yakini aku akan menikah. Makanya kode-kode itu saat itu mengarah bahwa aku sedang diincar, mau dinikahi oleh seorang gadis, anak dari 9 naga, guys. Ini kan pemikiran-pemikiran yang halu, guys. Nah, segala sesuatunya aku percayakan bahwa saling berhubungan. Jadi aku waktu itu berenang di kolam renang. Jadi ada orang lain sesi foto, so gadis gitu ya, mungkin selebgram. Tapi waktu itu aku berpikir, wah ini nih gadis yang mau nikahin aku gitu, anak dari 9 naga, anak dari grup Podomoro. Wah, aku udah GR kan. Tetapi itu hanyalah halu belaka. Ngeri sih, bahaya banget sih memang. Bahaya banget memang. Sampai di satu titik ya udah. Makan obat yang rutin. Pemikiran-pemikiran dan suara-suara bisikan itu tidak ada lagi. Pokoknya waktu itu lift, angka-angka di lift, warna-warna itu semua memberikan kode rahasia kepada aku, mengarah pada satu keyakinan yang menyimpang. Nah, ini pun makan obat itu setelah rutin 2 minggu baru obat itu bekerja. Bukan makan langsung hilang halusinasinya, enggak. Jadi kita makan 2 minggu rutin, 2 minggu, bisa juga sebulan, baru mulai tenang. Tetapi salah satunya kenapa aku tidak mau makan obat, karena tidurnya jadi pulas banget, tidurnya jadi lama banget. Sedangkan aku harus kerja waktu itu aku kerja kantoran, jadi susah bangun, jadi nggak bisa kerja, guys. Itu dia salah satu faktor juga aku kenapa nggak mau makan obat ya. Oke, episode psikotik aku yang kedua di Tangerang. Waktu itu aku sedang bekerja kantoran, proyek juga. Aku harus bangun pagi banget dan tidur subuh seringkali karena lembur di proyek. Nah, muncullah pemikiran bahwa aku nggak perlu makan obat karena aku prioritaskan kerja. Nah, ini dia nih. Nggak makan obat sebulan, 2 bulan, muncul tuh suara-suara halu karena dopaminnya berproduksi terus. Jadilah skizofrenianya ini datang. Waktu itu episode psikosis psikotik atau psikosisku yang parah itu di Tangerang itu, ketika aku kerja di proyek itu adalah waktu hari libur. Hari itu hari Minggu, aku berangkat jalan pagi sampai sore, yang akhirnya sore itu aku puncaknya halu. Aku pakai celana pendek, kaos, bawa handphone dan bawa botol minum. Aku ingat banget handphone itu bonus dari perusahaan dan bawa 1 botol minuman. Di siang harinya udah hilang tuh handphone dan botol minum. Bayangkan aku berhalusinasi bahwa aku sedang ngomong di handphone itu dan semua wanita di seluruh dunia itu dengar. Kan halu ini.
aku bercakap-cakap, walaupun nggak ngerekam nggak apa, aku bisa bercakap di handphone itu berarti semua wanita di seluruh dunia itu dengar. Udah nggak make sense memang. Tapi waktu itu nyata sekali ya, karena internal dialognya sangat signifikan terjadi gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke sore hari. Ini pengalaman pertama aku dan terakhir, semoga ya, aku halusinasi penglihatan, guys. Jadi waktu itu aku di Gading Serpong. Itu adalah rumah saudara aku yang aku kenal betul lingkungannya. Aku tahu bangunan-bangunan di situ seperti apa bentuknya. Jalan kiri kanan belok kirinya aku tahu kemana arahnya. Nah, aku jalan, guys. 100 meter pertama bangunannya berubah jadi gedung pencakar langit seperti di New York, gedung-gedung tinggi seperti bangunan-bangunan di California. Wah, menakjubkan. Kalau aku ingin atau tidak mengalami pengalaman itu, sebenarnya ingin karena seru, tapi bahaya banget memang. Jalan, wah, aku takjub. Aku berpikir apakah aku ini sedang time traveler atau space traveler seperti di film Avenger gitu ya. Aku bisa berpindah-pindah waktu dan berpindah-pindah ruang dalam waktu yang sekejap. Sampai masuk ke dalam suatu komplek perumahan gitu ya. Oh, mungkin aku harus masuk ke dalam air dan aku keluar, gedungnya berubah lagi. Nah, aku masuk tuh ke rumah pribadi orang yang ada kolam renangnya. Aku masuk dengan semua pakaianku, jeburin badanku, keluar lagi. Ternyata yang punya rumah marah-marah. Kamu bukan marah sih sebenarnya. Dia kebingungan. Kamu siapa? Halo. Kamu Budi bukan? Aku sebut namanya. Iya. Berubah. Aku bilang gitu. Ada. Mereka panggil satpam, aku dibawa ke security, aku dikeluarin keluar perumahan itu. Wah, itu. Lalu 100 meter berjalan di gedung pencakar langit, aku jalan lagi, guys. Aku jalan, gedungnya berubah lagi. Seperti gedung di zaman Belanda. Gedung-gedung kuno zaman Belanda yang ya sederhana, banyak pasir-pasir, banyak tanah-tanahnya, pohon-pohon kelapa. Wah, menakjubkan sekali nih. Sehingga akhirnya aku jalan lagi. Aku mulai takut ya. Seru, berkesan, keren, tapi takut. Aku hidup gak nih? Aku masih bisa balik lagi gak nih? Jalan lagi. Sampai akhirnya gedungnya berubah menjadi normal, seperti yang aku kenal. Belok kiri aku kenal, belok kanan aku kenal. Nah, tetapi kan tersisa rasa takut itu. Rasa takut itu tersisa sampai akhirnya aku panik. Ini aku masih hidup gak ya? Aku masih bener gak di sini ya? Aku melambai-lambai ke kafe-kafe, ke pinggir jalan aku melambai-lambai. Tidak ada yang gubris, guys. Tidak ada yang gubris. Sampai akhirnya aku panik, betul-betul panik. Di situ aku mulai berpikir, ini masih aku ingat betul. Nah, itu aku tidak hilang akal, tapi sudah melakukan hal-hal yang tidak berakal. Nah, aku buka bajuku, buka celanaku, buka celana dalamku, buka semuanya. Sampai di satu titik ada anak-anak separuh baya, sekitar 5-8 orang, cewek cowok gitu di atas motor, pinggir jalan, di atas rumput. Aku lambaikan semua bajuku yang udah. Aku dada-dada ke mereka, aku udah telanjang gitu ya, guys. Enggak juga digubris. Ini kan berarti aku udah enggak ada di masa kini, udah enggak nyata lagi, udah mati apa gimana nih? Gitu kan?
Aku jalan lagi, aku lambai lagi, lambai lagi. Nah, waktu itu aku nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, nggak bisa keluarin suara. Nggak bisa, guys. Nggak mampu aku bersuara. Nah, untungnya hal nyata terjadi ya. Satpol PP datang dengan mobil yang pickup yang ada tempat duduk di outdoor gitu. Hei, kenapa kamu? Siapa kamu? Apa yang terjadi? Semua pertanyaan Satpol PP itu bisa aku jawab. Aku tinggal di mana, saudaraku siapa, nama ibu kandungku siapa, nomor HP ku berapa, semua bisa aku jawab. Dan mereka lacak aku, dan aku betul itu semua data-data aku. Aku bukannya takut, aku lega banget. Sampai akhirnya aku dibawa ke rumah adik aku. Disitulah aku dikasih obat, makan obat lagi, dosisnya aku ditambah oleh ibuku. Sampai udah tidur tenang banget ya. Wah, itu pengalaman psikotik yang seru sih dan menakutkan juga. Nah, itu yang kedua ya. Sekarang pengalaman psikotik aku yang di Bandung. Nah, waktu itu maintain obat sampai aku akhirnya pindah ke Bandung bersama temanku ngekos bareng, mulai nggak makan obat lagi. Ini guys, penyakit mental health ini adalah kita susah untuk menerima penyakit kita dan kita susah untuk mau makan obat. Kambuh lagi nih psikotiknya. Di Bandung itu aku berkeyakinan bahwa aku bisa mengontrol pemerintah. Nah, ini aku bisa mengontrol pemerintah. Waktu itu calon-calon presiden yang 2019 waktu itu bisa aku kontrol dan aku bisa berkomunikasi dua arah bersama mereka, guys. Itu kan menyimpang banget ya. Aku pergi berjalan tengah malam. Aku bawa botol-botol lotion. Aku bisa mengendalikan empire. Aku bisa memberikan support kepada Prabowo waktu itu. Aku berjalan terus sampai aku bisa masuk ke dunia spiritualnya orang-orang Jawa waktu itu, yang dunia-dunia perwayangan gitu, dunia-dunia suku dalam, suku-suku yang tidak ada di dunia nyata tetapi ada di dunia Atlantis atau dunia apa gitu ya, suku-suku kejawen itu. Dan itu aku berontak gitu ya. Tidak terlalu psikotik gimana gitu sebenarnya, tapi bahaya banget karena aku berjalan jauh banget, jalan terus keliling kota Bandung. Aku membeli barang dan membuang barang sembarangan. Beli ini, beli itu, sampai hal-hal aneh seperti lukisan, apa, semuanya aku beli pakaian. Tapi ada juga barang-barang yang aku buang. Itu sih yang di Bandung itu waktu itu seperti itu, guys. Itu juga nggak makan obat juga pengaruhnya, karena psikotik itu karena bandel juga aku, makan obatnya nggak mau. Gitu guys. Jadi oke, sampai akhirnya aku mengalami episode psikotik yang di Medan. Waktu itu aku ngekos sendiri di Medan.
Aku pergi berjalan waktu itu. Gak makan obat juga ya, bandel juga. Aku pergi berjalan, itu seperti jalan salib juga. Aku meyakini itu jalan salib. Aku jalan dari Pancing sampai ke Polonia, jalan kaki. Aku buang-buangin barang aku. Aku lepas sendal aku. Aku buka baju aku, cuma pakai celana pendek doang. Waktu itu aku berwaham bahwa aku adalah karakter di game Mobile Legends. Jadi itu karakter nyata. Aku sedang dimainkan oleh orang-orang. Aku jadi Joker juga, Batman. Aku berdiskusi dan berdialog dengan Ibu Megawati dan Puan Maharani. Ibu Megawati aku misalkan dengan pohon di pinggir-pinggir jalan, dan Puan Maharani aku misalkan menjadi tiang-tiang listrik di pinggir jalan. Ini kan udah menyimpang banget ya. Udah lari banget ini guys. Nah, jadi jalan sampai akhirnya kakiku lemes, kakiku kepanasan. Udah sampai Polonia, aku jalan lagi balik ke Pancing. Kakiku kepanasan, aku ngikutin lampu. Karena udah gak beralas kaki kan, aku ikutin lampu mobil. Jadi kalau ada lampu merah, lampu rem, ikuti terus. Lampu sen ke kiri, aku belok ke kiri. Lampu sen ke kanan, aku belok ke kanan. Karena untuk mengalihkan pikiranku dari rasa sakit kakiku. Gitu. Jadi ya bahaya banget memang. Sampai akhirnya aku tiba di kos-kosan. Disamperin oleh ibu kosanku. Dikasih makan semua, dikasih minum semua. Terus aku tidur guys. Tidur setengah berapa lama, keluargaku datang jemput. Memang ngerepotin banget ya. Dosa banget aku guys. Akhirnya aku dikasih makan obat lagi. Aku beberapa hari tidur lagi, lemas lagi, sampai akhirnya maintain obat lagi, normal lagi. Di situ guys, aku muncul rasa untuk maintain, untuk sembuh, hingga aku ingin menjadi seorang schizo survivor. Aku harus survive dari sini. Kalau nggak bisa selamanya seperti itu. Aku harus survive dan menjadi schizo survivor. Nah ini, schizo survivor itu adalah keinginan untuk dapat survive dan tidak mencemaskan orang sekitar, tidak membuat orang sekitar ini terus saja terbebani dan risih akan keberadaanku yang notabene sakit dan mengalami episode psikotik ini, tidak makan obat. Toh akses obat aku memiliki akses obat itu karena boleh dibilang aku dibiayai oleh orang tuaku untuk membeli obat, untuk dapat minum obat. Dan banyak di luar sana orang-orang tidak dapat mengakses itu.
Sebenarnya skizofrenia ini adalah sama persis penyakit yang dialami oleh mereka-mereka itu yang di pinggir jalan, yang ODGJ, orang gila di jalan, yang bajunya compang-camping, ngomong sembarangan, gak ada angin, gak ada hujan, teriak-teriak. Aku tuh itu. Nah, kenapa aku bisa sadar dan waras seperti ini? Karena obat. Dan aku akhirnya mampu untuk keluar dari stigma yang aku ciptakan sendiri, dan juga lingkungan yang berikan kepada aku, bahwa aku itu sakit, bahwa aku itu mengalami gangguan. Makanya aku harus mengakses obat. Dan aku survive akan hal itu. Ya kan guys? Keluar dari stigma. Nah, ini menarik. Keluar dari stigma adalah ketika aku sendiri sudah sadar bahwa aku itu mengalami gangguan dan penyakit ini. Aku sadar aku harus makan obat, dan aku adalah seorang skizofrenia. Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Keluarga aku, orang-orang terdekat aku, circle aku seringkali takut akan membahas hal-hal yang aku alami, sehingga mereka cenderung untuk diam dan berhati-hati untuk menyinggung hal itu. Aku sadar akan hal itu. Makanya pelan-pelan aku membuka diri, seperti di media sosial atau kepada orang-orang yang dekat dengan aku. Hei, aku punya loh penyakit ini, aku punya loh pengalaman seperti ini. Aku mulai membuka diri kepada mereka, sampai akhirnya mereka bisa terima, mereka bisa empati kepada aku dan penyakitku ini. Dan toh pada akhirnya karena aku terus membuka diri ini, muncul beberapa orang yang juga terkena penyakit ini guys. Jadi kami bisa berdiskusi gitu. Dan akhirnya tukar pikiran. Gue kena ini, obatnya ini, terus gue dosisnya seperti ini. Pas gue makan obat terjadi seperti ini. Pas gue kumat gejalanya kayak gini. Nah, itu guys, itu awal mula aku tergerak untuk membangun awareness. Membangun awareness menjadi seorang schizo warrior. Nah, itu istilah yang aku ciptakan, schizo warrior ya. Prajurit skizo, pejuang skizo, pembela skizo, warrior. Nah, ini dia. Menariknya tuh di situ ya. Sampai akhirnya aku membangun YouTube channel ini pun, aku adalah seorang schizo warrior yang membela para mental illness, pengidap mental illness, untuk aku berikan motivasi, untuk aku berikan encouragement, empowering. Semoga jalanku ini membawakan aku pada hal-hal yang positif. Aku bisa menggerakkan, menginfluence orang untuk dapat mengakses obat, itu yang pertama. Untuk dapat keluar dari stigma, itu yang kedua. Dan untuk dapat menjadi manusia normal yang biasa.
yang bisa berkarir, bisa sukses, bisa berkarya guys. Nah itu Schizo Warrior, dan menjadi Schizo Warrior yang lain, menjadi seperti aku. Semoga aku menginspirasi, semoga aku bermanfaat, semoga aku bernilai, semoga aku bisa sukses. Nah, sampailah kita akhirnya hal-hal yang dapat memotivasi aku untuk menjadi seperti ini sekarang adalah aku melihat tokoh-tokoh terkenal yang mengidap skizofrenia atau mental illness. Yang pertama adalah Van Gogh, Vincent van Gogh. Dia dinyatakan mengidap skizofrenia dan dia mampu membuat lukisan-lukisan yang akhirnya terkenal sekali, yang berharga 80-an juta dolar itu, ketika dia berada di dalam rumah sakit jiwa guys. Nah, menarik sekali. Vincent van Gogh itu pelukis terkenal, seniman terkenal yang melukis di rumah sakit jiwa. Namun baru terkenal lukisannya setelah dia meninggal dan dia bunuh diri. Dia waktu itu mengidap skizofrenia setelah dia memotong telinganya karena dia mendengarkan suara-suara halusinasi, waham-waham halusinasi skizofrenia, dan telinganya itu diberikannya kepada pekerja seks komersial sebagai bayaran. Ini nih udah annoying banget nih, dikasihnya kepada PSK. Di situ dia ditangkap. Wah, ini udah halu kelas berat nih, dia menjadi pasien rumah sakit jiwa. Nah, di penghujung umurnya dia terapi, dia dinyatakan sehat. Nah, beberapa saat setelah dinyatakan sehat, dia bunuh diri guys. Ditembakkannya dengan badannya dengan pistol. Tewas. Yang menginspirasi mungkin bukan jalan hidupnya, tetapi kisahnya, karya-karyanya bisa sukses. Toh mungkin aku juga bisa sukses seperti dia dengan berkarya. Itu yang menginspirasi gitu. Lalu ada Robin Williams. Ada juga siapa ya? John Nash di film Beautiful Mind-nya. Dia adalah matematikawan handal yang memecahkan kode-kode rahasia itu, dan dia dinyatakan skizofrenia. Ada Newton, ada Einstein, ada Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Maksudku adalah kenapa mereka menginspirasi? Karena mereka adalah orang hebat dan mengidap skizofrenia. Aku berkeyakinan barangkali dengan skizofrenia ini aku bisa juga sukses seperti mereka. Nah itu yang artinya adalah kalau aku mengidap ini bukan berarti hidupku selesai gitu loh. Bukan berarti hidupku udah beres, udah harus di jalanan telanjang, nggak berguna gitu. Bukan. Toh aku bisa juga sukses seperti mereka, jadi tokoh-tokoh terkenal, menjadi hits, menjadi berpengaruh gitu ya. Nah itu guys. Bahkan personil Pink Floyd
diciptakan oleh Pink Floyd, lagu khusus mereka, khusus dia nih. Aku lupa namanya. Nah, lagu khusus si skizofren ini. Ya, perjalanan pasti memang masih akan sangat panjang lagi ke depannya. Tetapi semoga ini dapat menjadi batu loncatan aku untuk terus berkarya, terus berprestasi, untuk terus dan terus dan terus. Oke. Jadi kisah panjangku ini aku tutup dengan teruslah berkarya, teruslah berpikir positif, teruslah berjuang untuk dapat mengakses obat, dan lawanlah dan berdamailah dengan stigma, baik stigma dari diri sendiri maupun stigma dari eksternal, dan jadilah survive, dan jadilah schizo survivor. Nilai plus kalau kamu bisa menjadi schizo warrior. Hidup normal, berkarya, dan terus mau untuk hidup, mau bernilai, mau berkarya, mau berguna. Sampai akhirnya kita di penghujung video, guys. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam. Sebagai penutup dari video ini, selain aku minta untuk di like, share, dan subscribe, itu pasti ya, biar kamu bisa terus mendapatkan video-video aku berikutnya yang semoga menginspirasi kamu dan juga bentuk support kamu ke aku. Nah, sebagai bonusnya aku akan menjelaskan bagaimana episode psikotik itu datang ke kita, datang ke aku. Ya. Bisikan-bisikan itu sebenarnya seperti apa sih gitu loh yang terjadi. Sebenarnya gini, guys. Sebenarnya bukan bisikan orang, suara-suara orang yang tidak kita kenal seperti wahu, ada si Budi misalnya atau si Lucifer gitu datang ngebisikin, bukan. Jadi itu sebenarnya adalah internal dialog suara aku juga itu, guys. Suara aku dengan aku, ada internal dialog. Hei, begini. Hei, Ra, gini. Kamu gitu aja. Tapi kan gini. Ya udah gitu aja. Dia bisa gini loh. Nah, itu. Jadi ada 4 poin sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya aku tuh mendapatkan kode rahasia dari apapun yang aku lihat. Jadi semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, itu seperti kode-kode rahasia yang berhubungan satu sama lain, tak tuk, sampai masuk ke poin yang kedua, yaitu semua kode mengarah kepada keyakinan palsu yang aku yakini. Nah, kode-kode itu mengarah kepada suatu keyakinan palsu yang aku yakini waktu mengalami episode psikotik itu. Kode. Oh iya, ini kan mau dinikahin sama si anak konglomerat. Nah, itu masuk lagi warna. Aku artikan warna itu seperti ini. Warna biru itu artinya ini, warna hijau artinya ini, merah artinya ini. Nah, kan benar. Itu kode-kode yang aku yakini yang sebenarnya palsu kode itu. Kata-kata tulisan di kaos orang-orang yang lewat yang aku lihat itu seakan
barisan-barisan atau prajurit-prajurit pasukan-pasukan orang yang sengaja memberi kode ke aku gitu loh. Kan palsu, itu kan nggak benar, itu kan waham, ilusi, imajinasi, dan halusinasi saja. Lalu poin yang ketiga itu, terjadi internal dialog di dalam batin aku. Nah, internal dialog itu, tuh kan betul, nah ini dia. No, itu artinya kamu harus ke sana, kamu harus buka baju, kamu harus berenang. Nah, itu dia yang mau nikahin kamu. Nah, itu dia orang yang akan memberikan pesan kepada kamu. Cepat pergi dari sini. Nah, gitu dia, guys. Cepat belok kiri, belok kanan. Nah, gitu dia, guys. Dan poin keempat adalah percaya bahwa semua saling berhubungan, guys. Lampu-lampu, bentuk-bentuk, aku lihat taktuk taktuk taktuk, itu semua kayak kode-kode yang saling berhubungan. Ini kan nggak betul. Oke, aku sadur lagi 4 poin ya. Mendapatkan kode rahasia dari apapun yang aku lihat. Semua kode mengarah kepada keyakinan palsu yang saat itu aku yakini. Terjadi internal dialog di dalam batin aku. Percaya bahwa semua saling berhubungan. Itu poin-poin psikotiknya, guys. Sangat delusif ya, delusif dan halusinatif. Baiklah, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe. Dan pastinya support aku terus agar bisa normal dan bisa berkarya di channel ini. See you guys.